menyentuh tubuh Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkan, menyentuh kayu di sekitarnya, membakar dan menghancurkan. Ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, kita nggak bahas masalah kuasanya Allah, tapi kita bahas bagaimana pola pikir Nabi Ibrahim alaihissalam yang selalu optimis, berpikir positif di kondisi yang seberat itu. Kemudian kita beralih pada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika dihadapkan kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang luar biasa. Dan di hadapannya ada laut yang ganas, yang ombaknya dahsyat. Dan di sekitarnya ada kaumnya yang protes. Ya, kaumnya yang resah. Kaumnya yang gelisah. Bagaimana ini? Di sana ada laut. Di sana ada Fir'aun dan bala tentaranya. Nasib kita bagaimana? Hai Musa, bagaimana? Nabi Musa alaihissalam dengan santai mengatakan, Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Kalla, gak mungkin kita akan celaka. Gak mungkin Fir'aun mampu mencelakai kita. Gak mungkin laut mampu menenggelamkan kita. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Karena Allah bersamaku sayahdin. Nanti Allah akan beri aku petunjuk. Saat ngomong begitu Nabi Musa gak punya solusi. Tapi punya keyakinan. Punya pikiran yang positif, pasti Allah akan berikan jalan keluar. Pasti Allah akan berikan solusi. Hasilnya, Allah berikan solusi yang di luar nalar. Seperti api tadi di luar nalar, maka solusinya juga di luar nalar. Apa ini? Masalahnya kalau lewat terus, ada laut. Kapal nggak punya. Ini orang-orang nggak ahli renang, hidupnya di padang Sahara, nggak pernah belajar berenang. Ya. Senjata nggak ada. Mau ngelawan Fir'aun dan bala tentara, ini konyol. Nggak punya apa-apa ini. Mau terjun ke laut, juga sama konyol. Terus bagaimana? Allah Ta'ala jadikan lautnya itu jalan keluar. Allah Ta'ala jadikan lautnya itu solusi. Caranya bagaimana? Hei Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Kayu, biasa. Tapi di tangan orang yang beriman pada Allah Ta'ala, maka Allah perintahkan kepada laut ketika kena pukulan kayu, wahai laut, membelahlah engkau menjadi dua bagian. Subhanallah, begitu kena pukulan kayu, maka laut itu membelah menjadi tebing yang luar biasa. Nabi Musa dan kaumnya melewati tebing air laut yang luar biasa tanpa rasa takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah turunkan kepada mereka rasa tenang, nyaman, berjalan. Padahal ini gemuruh air luar biasa, dibendung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan melewati sampai ke tepian. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya menyusul, Allah kemudian tenggelamkan laut itu kembali seperti semula, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam. Lagi-lagi, berpikir positif di saat yang mustahil mendapatkan solusi, itu dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kita melihat Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam yang udah dikasih tahu bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam sudah dibunuh oleh serigala, diterkam oleh serigala. Ini darahnya, ini pakaiannya. Nabi Yakub mengatakan, nanti ya putraku akan dikembalikan semua kepadaku. Selalu yakin kalau Nabi Yusuf masih hidup. Jasadnya nggak ada, aku nggak ketemukan jasadnya. Berpikir positif, Nabi Yusuf masih hidup. Tentunya dilandasi dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilnya apa? Hasilnya betul dipertemukan dengan putranya Nabi Yusuf alaihissalam, bahkan sudah menjadi seorang perdana menteri terpercaya di kerajaan Mesir yang punya kedudukan tinggi dan dicintai oleh masyarakat Mesir. Orang tuanya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, keluarganya pun dimuliakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah perjalanan panjang yang dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, masuk ke penjara, akhirnya menjadi seorang yang luar biasa. Lagi-lagi Nabi Yusuf berpikir positif, ayahnya berpikir positif. Kemudian kalau kita lihat kepada Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunya, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bersama keluarganya, saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa istri dan anaknya untuk memindahkan istri dan anaknya ini ke suatu dataran rendah yang gak ada manusia ataupun binatang yang hidup di sana. Yang panasnya tinggi, nggak ada air, yang adanya cuma padang pasir dan gunung bebatuan. Maka saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan istri dan anaknya dengan pikiran positif yang luar biasa. Sementara sang istri yang ditinggal pun pikirannya positifnya luar biasa.
mengatakan pada suaminya, kalau Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini, maka pulanglah dengan tenang, dengan nyaman, lanjutkan perjalananmu. Maka suaminya pulang ke istri yang lain, ya. Sementara istrinya bersama anak di padang Sahara yang mematikan saat itu, Nabi Ibrahim pun naik ke atas gunung, kemudian melihat ke arah istri dan anaknya, angkat tangan dengan doa yang diabadikan dalam Al-Quran, doa yang tidak logis, ya, doa yang nggak masuk akal, karena doa itu tak membutuhkan akal, doa itu membutuhkan iman, dan kalau udah bicara tentang iman, maka semua perbuatan Allah itu melampaui logika manusia manapun, melampaui logika siapapun, karena Allah berbuat dengan kehendaknya, dengan kemahamampuannya, dengan kemahabisaannya, bukan dengan asbab yang ada pada kita. Nabi Ibrahim mengerti itu, maka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku letakkan sebagian daripada anak keturunanku di suatu lembah yang tidak punya tanaman, nggak punya kehidupan di situ, ghairi dzar'in, nggak ada tanaman di sana. Ya Allah, agar mereka menjadi orang-orang nanti yang mendirikan sholat. Mereka nanti akan, tolong kirimkan kepada mereka buah-buahan dari segala penjuru, kirimkan kepada mereka manusia dari segala penjuru." Subhanallah, sudah tahu tempat ini tempat yang gersang, nggak ada kehidupan, tapi mengatakan liyuqimus shalah, agar nanti muncul manusia-manusia yang mendirikan sholat dari anak keturunan gue ini. Nabi Ibrahim yakini Nabi Ismail nanti akan berkeluarga, Nabi Ismail akan punya anak, Nabi Ismail akan punya cucu, sampai akhirnya punya cucu namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah husnudzan, prasangka baik, positive thinking yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga bisa menghasilkan kehidupan di kota Mekah yang tadinya padang Sahara sampai menjadi kota yang luar biasa. Begitu pula istri Nabi Ibrahim, ibu Nabi Ismail alaihi wassalam. Ya, bagaimana ketika ditinggal oleh suaminya, kemudian berdua dengan anaknya. Saat itu sang anak menangis karena bekal telah habis, air yang diminum gak ada, makanan gak ada. Bayi yang usianya baru 2 tahun ini menangis, kurang lebih 2 tahun menangis sejadi-jadinya. Maka sang ibu pun tidak berpikir negatif, berpikir positif. Cari tempat yang tinggi, dan tempat yang tinggi adalah Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kenapa cari tempat yang tinggi? Untuk melihat sekitar, ada nggak manusia yang bisa dimintai pertolongan. Siapa tahu ada musafir yang lewat, yang bisa dimintai pertolongan. Maka lari ke Bukit Sofa. Lihat di sekitar nggak ada, pindah ke Bukit Marwah. Lihat sekitar nggak ada, lari ke Sofa lagi. Berulang kali Sofa dan Marwah dengan positive thinking. Allah